Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dititipi Allah kesempatan waktu untuk kita bisa bersilaturahim, bertatap muka untuk berbagi. Adapun pada sesi kali ini saya mau berbagi tentang pembelajaran bermain pianika. Pianika seperti ini. Alat ini mungkin tidak terlalu beda dengan recorder yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, yang mana alat ini sangat familiar, sangat akrab, dan saya yakin semuanya insya Allah sudah tahu apa itu pianika. Pianika ini sering digunakan di dalam musik, pelajaran musik di level sekolah dasar terutama, tetapi juga masih banyak dari level sekolah menengah baik pertama maupun atas itu juga masih menggunakan alat ini. Bagaimana cara bermainnya? Monggo kita belajar bersama. Langkah pertama, kita mengetahui dulu di belakang pianika ini ada sabu. Gunanya untuk apa? Sabu ini kalau kita menggunakan tangan kiri, kenapa saya katakan kalau kita menggunakan? Karena mungkin ada juga yang menggunakan berbalik dengan tangan kanan, tidak ada masalah. Nah, ini sabu ini caranya kita gunakan dengan jari tangan kiri kita masukkan seperti ini. Kemudian ujung jarinya kita letakkan di sini. Ibu jari diletakkan di sini. Kenapa? Biar kuat untuk memegang pianika ini, dalam arti biar tidak goyang atau biar nanti saat kita bermain tidak menimbulkan masalah saat kita menekan pitch-pitchnya. Kemudian yang kedua ini adalah pipa. Pipa ini saya katakan sebagai penghubung tiupan dari mulut kita menuju pianika ini, karena pianika ini akan berbunyi kalau kita tiup. Kemudian yang ketiga, jari kita untuk mempermudah kita untuk mempermudah bagaimana menekan dan di jari berapa kita harus menekan. Jari ini saya beri nomor aja biar lebih mudah. Yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari ini saya beri nomor 1, jari telunjuk 2, jari tengah nomor 3, jari manis nomor 4, dan jari kelingking nomor 5. Ini agar kita mudah. Kemudian penggunaan sabu ini biasanya digunakan saat kita bermain pianika dengan berdiri, tapi juga banyak yang menggunakan dengan duduk, dimasukkan begini. Kalau kita berada di bangku, mungkin pianika mungkin tidak perlu kita begini, cukup kita taruh di meja kelas, itu sudah bisa juga kita mainkan, sama saja. Ini hanya sebagai alat saja untuk membantu memudahkan kita bermain. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba untuk meniup pianika ini dulu. Jadi seperti itu. Ini sudah menghasilkan suara, tinggal kita mengatur not-notnya. Nah, bagaimana untuk kita berlatih? Nah, sekarang saya akan menyampaikan lewat presentasi PowerPoint ini, agar kita bisa do kita tekan dengan jari apa, re dengan jari nomor berapa, dan seterusnya. Ini untuk melatih kita sebagai senam jari kita, penjarian kita atau fingering kita, biar ini semuanya terlatih. Jadi nanti tidak terjadi yang hanya monoton, kita menggunakan 2 jari saja atau 3 jari saja, sementara 2 yang lain tidak digunakan. Ini adalah presentasinya. Ini adalah
gambar pianika dan letak not pada garis para nada. Yang bawah ini adalah gambar pianika, sengaja saya hanya mengambil tutnya saja. Kemudian yang atas ini adalah letak not pianika pada garis para nada. Kita bisa melihat dari gambar yang paling kiri atau mungkin pianika paling kiri, umumnya pianika dimulai dengan not F atau Fa rendah dalam arti titik di bawahnya 1. Kemudian berikutnya adalah not F crash atau V rendah, sama masih dengan titik di bawah 1. Kita langsung ke arah paling kanan, yaitu not C. Untuk C di sini adalah sama dengan not Do, tetapi di sini saya beri titik 2. Ini sebenarnya saya hanya membedakan saja biar tidak sama dengan C yang Do titik atas 1. Tetapi sebenarnya sampai sekarang saya masih belum menemukan keterangan atau wacana tentang penulisan Do yang paling kanan dengan atau not C dengan atau Do di atas titik 2. Saya belum pernah menemukan gambarnya bagaimana agar bisa berbeda dengan Do yang titik atas 1. Kita melangkah di latihan 1 aja biar lebih cepat kita paham atau cepat praktek. Dengan begitu kita akan lebih memahami bagaimana kita bermain pianika. Nah, di sini saya tulis di atasnya kunci G itu adalah finger atau jari. Maksudnya nanti di atas para nada ini akan saya tulis jarinya. Di dalam para nadanya, notnya nanti di atas para nada itu menekan dengan jari yang mana. Nah, gini aja, untuk lebih jelasnya saya langsung masuk aja di not ini aja. Ini adalah not C atau Do. Kemudian saya tulis di sini atas 1. Maksudnya not C atau Do ini ditekan dengan jari 1, atau mudahnya kalau saya tulis seperti ini. Nah, not C ditekan dengan ibu jari atau jari nomor 1. Kita lanjutkan saja. Ini adalah not D. Saya tulis 2. Maksudnya adalah not D atau Re ditekan dengan jari telunjuk atau jari nomor 2. Berikutnya adalah not E atau Mi. Nah, ditekan dengan jari 3, maksudnya demikian. Nah, jadi not E ditekan dengan jari nomor 3. Berikutnya not F. Di sini tertulis 4, berarti not F atau Fa ditekan dengan jari manis atau jari nomor 4. Berikutnya adalah not G atau Sol. Tertulis 5. Berarti not G ditekan dengan jari kelingking atau jari nomor 5. Nah, berikutnya lagi adalah not A. Tertulis 1. Nah, maksudnya adalah not A atau La ditekan dengan ibu jari. Maksudnya demikian. Nah, kemudian berikutnya adalah not B. Tertulis 2. Jadi not B atau C ditekan dengan jari telunjuk. Nah, ini adalah not C atau Do tinggi, nah, ditekan dengan jari nomor 3. Jadi seperti ini. Ini untuk latihan pertama. Nanti setelah ini kita langsung praktek pada alatnya untuk latihan 1 ini. Nah, ini sebagai tulisannya saja, sebagai bahan nanti untuk kita berlatih. Untuk latihan 1 seperti ini. Ini adalah latihan 2. Nah, tetap kita finger, saya tulis di situ di atas para nada, maksudnya nanti jari-jari untuk menekan pianika saya tulis di
atas para nada. Kita mulai dari do atau C. Di sana tertulis 1. Berarti nada atau not C atau do ditekan dengan ibu jari. Nah, kemudian not D atau Re tertulis 2. Berarti not D atau Re ditekan dengan jari telunjuk. Berikutnya E tertulis 3. Berarti not E atau Mi ditekan dengan jari tengah. Berikutnya adalah not F tertulis 1. Nah, ini berbeda dengan yang latihan 1 tadi. Nah, berarti not F atau Fa ditekan dengan ibu jari. Nah, berbeda dengan latihan 1. Kemudian not G atau Sol tertulis 2. Berarti not G atau Sol ditekan dengan jari telunjuk. Nah, berikutnya adalah not A atau La tertulis 3. Berarti not A ditekan dengan jari tengah atau jari nomor 3. Not C tertulis 4. Berarti not B atau C ditekan dengan jari manis. Berikutnya adalah not C atau do tinggi. Nah, tertulis 5. Berarti not C atau do tinggi ditekan dengan jari kelingking. Berikutnya ini adalah latihan 3. Nah, latihan 3 sama, tetap finger diletakkan di atas para nada. Cuman ini saya balik, bukan dari do rendah tapi dari do tinggi. Nah, 5. Nah, maksudnya adalah not C ditekan dengan jari kelingking atau jari 5, not do tingginya atau C. Kemudian not B atau C ditekan dengan jari manis. Not La atau A ditekan dengan jari tengah. Berikutnya adalah G atau Sol. Nah, ditekan dengan jari telunjuk atau 2. Berikutnya not F atau Fa. Nah, ditekan dengan ibu jari. Nah, terus not E atau Mi tertulis 3. Berarti not E atau Mi ditekan dengan jari tengah. Kemudian not D atau Re ditekan dengan jari 2. Nah, kemudian not Do. Nah, di sana tertulis 1. Berarti not Do atau C ditekan dengan ibu jari. Nah, dari ketiga contoh latihan ini tadi bisa ditulis, mungkin bisa untuk latihan, atau mungkin kalau dia melihat videonya silakan di pause dulu kemudian berlatih. Nah, setelah ini kita langsung praktek pada instrumennya, yaitu pianika. Kita memulai dengan latihan yang pertama atau praktek 1 sesuai dengan apa yang sudah tadi kita bahas. Bahwasanya ini belum saya tiup, ini baru kita letakkan jari-jari sesuai dengan yang ada pada pembelajaran kita tadi. Latihan 1, not do ditekan dengan ibu jari atau dengan jari 1, kita menekan. Kemudian not Re dengan jari 2, not Mi dengan jari 3, not Fa dengan jari 4, not Sol dengan jari 5. Nah, ini adalah contoh. Ya, ini adalah contoh. Tidak selalu mesti do ditekan dengan jari 1 atau ibu jari, tidak selalu. Tetapi ini contoh untuk melancarkan jari-jari kita. Untuk not La kita menekan juga dengan jari 1, berarti dengan ibu jari. Kemudian not Si dengan jari 2, not Do dengan jari 3. Nah, sekarang baru kita praktekkan dengan meniupnya. Oke. La. Nah, saya mulai dari awal, do re mi fa sol la si do.
Jadi saat kita sampai sol pada jari nomor 5, ini bisa kita telungkupkan jari kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak begini. Nah, tidak seperti ini. Saya ulang lagi, praktek 1. Nah, sekarang kita melangkah ke praktek 2. Praktek 2 notnya tetap sama, tetapi penjariannya yang berbeda. Do, re, mi tetap memakai jari 1, 2, 3. Do, jari 1, re, jari 2, mi, jari 3. Untuk fa sudah melangkah ke jari 1 lagi. Nah, sol, la, si, do. Kita coba. Jadi seperti itu untuk latihan atau praktek yang kedua. Nah, kemudian untuk praktek 3, ini kita balik dari do tinggi menuju ke do rendah. Seperti tampak pada buku, do tinggi ditekan dengan jari ke-5 atau kelingking. Kemudian si dengan jari ke-4, la dengan jari ke-3, sol dengan jari ke-2, fa dengan jari ke-1. Nah, untuk mi sama, kita menggunakan jari ke-3. Nah, kemudian jari ke-2, jari ke-1. Coba kita tiup. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Tetapi sebelum saya tutup, ini ada tips yang lain, insya Allah juga berguna, yang bisa diterapkan dalam bermain pianika. Yang pertama adalah, maaf saya geser. Yang pertama, meminimalisir penumpukan jari. Jadi meminimalisir penumpukan jari seperti apa? Seperti ini. Nah, atau mungkin seperti ini. Nah, itu kita upayakan tidak terjadi begitu. Tapi kan mesti ada, ya, insya Allah mesti ada. Tetapi kita kurangi, bahkan kita berupaya untuk tidak terjadi itu. Ya, tidak melakukan penumpukan jari itu. Kenapa? Karena di dalam menumpukan jari tentu menekan touch-nya itu lebih lambat dibanding kita tidak seperti ini. Meskipun hanya, kalau saya boleh mengandaikan, hanya atau 0,0001 detik misalnya. Tetapi di dalam musik kan itu sangat berpengaruh penumpukan jari ini. Kemudian yang kedua, tangan kita dan touch itu diupayakan untuk, ini saya dari samping biar kelihatan. Seperti ini, tidak sampai seperti ini. Kalau boleh saya bahasakan Jawa, pakai ancang-ancang. Kenapa? Dengan kita jauh dari touch, otomatis kita butuh waktu tersendiri untuk menekan touch ini. Padahal di dalam pianika, suara keras ataupun lambat atau pelan itu bukan tergantung dari penekanan touch dari jari kita, bukan, tetapi dari tiupan kita. Maka dari itu diupayakan untuk tidak terlalu jauh, cukup seperti ini. Nah, cukup seperti itu. Dengan gitu tempo dari permainan kita, permainan pianika kita, insya Allah waktunya tepat saat kita tiup, saat kita diam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tetapi tetap jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.